Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisnawati dengan NPM 032001 kelas H. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian pencemaran laut. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turut sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Selain itu, pencemaran laut juga didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan dan penyebaran organisme asing ke dalam laut yang berpotensi memberikan efek berbahaya. Bentuk-bentuk pencemaran laut. Yang pertama, pembuangan sampah plastik. Sampah adalah salah satu bahan pencemar yang ada di darat maupun di laut. Sampah yang mencemari laut biasanya berasal dari pantai. Sampah yang berserakan di sekitar pantai akan terbawa ke laut oleh air pasang sehingga laut menjadi kotor. Sampah yang tidak dapat diurai seperti plastik dan karbon dapat termakan oleh ikan dan menyebabkan ikan tersebut tidak sehat untuk dikonsumsi. Yang kedua, eksploitasi ikan. Penangkapan ikan secara berlebihan juga menyebabkan air laut menjadi tercemar. Ekosistem yang sehat adalah ekosistem yang seimbang dengan pola interaksi yang sesuai. Jika sebuah spesies makhluk hidup punah, maka keseimbangan ekosistem menjadi terancam dan dapat merusak laut. Yang ketiga, coral bleaching akibat global warming. Coral bleaching adalah perubahan warna alami terumbu karang menjadi putih. Hal itu disebabkan oleh pemanasan global yang menyebabkan suhu air meningkat dan menyebabkan ganggang tersebut meninggalkan terumbu karang. Bukan hanya kenaikan suhu air laut saja, penangkapan ekosistem secara berlebihan turut menjadi penyebab coral bleaching. Yang keempat, tumpahan minyak di laut. Pertambangan lepas pantai yang membuang limbah dan tumpahan minyak ke laut. Air dan minyak adalah dua zat yang tidak bisa menyatu. Dengan adanya minyak yang tumpah ke laut akan menyebabkan populasi ikan akan mati. Hal ini terjadi akibat tidak adanya CO2 yang terserap ke laut akibat adanya minyak, sehingga terumbu karang tidak mampu melakukan fotosintesis dan jumlah oksigen menjadi berkurang. Yang kelima, pembuangan limbah pabrik. Pembuangan limbah pabrik ke laut juga menyebabkan laut menjadi tercemar. Limbah pabrik yang dibuang ke laut mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, arsenik, kromium, kadmium, seng, dan nikel. Semua bahan tersebut tidak dapat terurai dan akan menyatu ke dalam air. Ikan yang berenang di sekitar daerah tercemar akan mengandung logam berat di dalamnya. Dan jika manusia mengonsumsi ikan yang tercemar secara terus-menerus, dapat menyebabkan banyak penyakit serius seperti kanker. Bahaya pencemaran laut. Pencemaran laut akan berdampak terhadap penurunan kualitas perairan, sehingga akan mengganggu berlangsungnya proses biologi maupun fisiologi organisme laut. Dengan demikian akan menyebabkan kematian, yang pada akhirnya menurunkan populasi dan keanekaragaman hayati. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.